Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bermuajahah, bermajelis yang insya Allah sambil membahas tentang 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Yang insya Allah fokus pembahasan kita adalah kepada Lailatul Qadar. Karena memang itu adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru sadda mi'zaro. Zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Berarti mulainya tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 21. Nah, kita sekarang sudah tanggal berapa ini Ramadan? 18. Artinya masih ada 2 hari lagi menuju malam terakhir. Tentu seluruh hari di bulan Ramadan itu semuanya mulia. Akan tetapi kemuliaan itu bertambah ketika 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini apa Pak artinya, Pak? Mengencangkan ikat pinggang. Apa nih, Pak? Ya dikencangkan, Pak ya. Tapi apakah maksudnya itu? Maksudnya adalah ada 2 tafsiran di sini. Mengencangkan ikat pinggang artinya tidak berkumpul dengan para istrinya lagi. Khusus 10 hari terakhir itu sudah meninggalkan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, syadda mi'zarahu artinya mengencangkan ikat pinggang itu semacam kalau kita kayak mau nyetir, Pak, kemudian mau kenceng. Itu kan pakai seat belt dulu dan kenceng supaya apa? Ya supaya aman. Ya kayak kita kalau dilihat di kartun-kartun Jepang gitu, kalau mau mengerjakan sesuatu dengan semangat, caranya gimana, Pak? Pakai ikat terus dikencangkan gitu. Nah, ini maksudnya Rasulullah sangat semangat di 10 malam terakhir. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Nah, nanti menghidupkan malam itu caranya bagaimana? Apakah kita harus hidup di malam hari, sekedar begadang doang, meskipun nonton bola atau apa gitu ya? Atau bagaimana? Wa ayaqadha ahlahu, dan juga beliau membangunkan keluarganya. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir. Kemudian hadis berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir. Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi. Di mana di 10 atau 20 hari sebelumnya itu tidak seperti itu. Ya sungguh-sungguh juga, tetapi tidak sesemangat, tidak sungguh-sungguh ketika di 10 malam terakhir. Jadi memang Rasulullah sangat luar biasa ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, itu usahanya luar biasa. Nah, ini tentu agak berbeda dengan kita, Pak. Biasanya kalau 10 malam terakhir itu yang ada kita menghadapi libur yang agak panjang, kemudian karena mau libur biasanya kerjaan jadi harus dikerjakan ekstra lagi, Pak, supaya lebih cepat dan seterusnya. Belum nanti
Kalau mau mudik harus booster, nyari booster dulu, nyari tiket dulu, persiapan dulu, beli koper dulu, dan seterusnya. Nah, ini kadang kita ada kendala-kendala seperti itu. Tetapi apakah kemudian kita pasti kehilangan 10 malam terakhir ini? Ya semoga saja tidak. Insya Allah nanti kita akan bahas tips supaya kita tetap bisa memaksimalkan 10 malam terakhir itu, meskipun dengan kebiasaan kita nih. Kebiasaan kita mudik, kebiasaan kita menghadapi libur panjang di bulan Syawal. Ya, karena memang Syawal kok liburan, Syawal kok pulang kampung, kok mudik, itu nggak ada dalilnya itu, Pak. Tidak ada dalilnya. Rasulullah nggak pernah. Rasulullah kan orang Mekah, Pak, tinggalnya di Madinah. Nggak pernah setiap akhir Ramadan itu nyari tiket, nggak ada. Nggak ada 10 malam terakhir itu kok kemudian Rasulullah berencana, besok mau mudiknya tanggal berapa? Nggak ada. Nggak pernah mudik ke Mekah dalam rangka setelah Syawal, itu nggak ada. Dan juga Rasulullah nggak pernah itu pas Syawal kemudian mendatangi siapa mertua-mertuanya lah misalnya untuk sungkeman dan seterusnya. Nggak ada, Pak. Mertuanya Rasulullah itu siapa? Abu Bakar, ya Umar dan seterusnya, kan banyak itu kan. Nggak pernah ada kan Rasulullah sungkem sama mereka gitu. Ya masalahnya nanti Utsman juga menantunya Rasulullah dan seterusnya. Nggak pernah. Tapi kalau kita Lebaran kok nggak sungkem sama mertua, padahal mertua masih ada, Pak. Nah itu kira-kira apa yang terjadi, Pak? Nah ini kan lain ceritanya kan. Jadi ya memang udah agak beda antara kultur kita dengan kultur Rasulullah. Tetapi ya karena ini cuma sekedar kultur, sekedar kebiasaan, kebudayaan, asalkan tidak menentang, tidak tidak melanggar syariat, ya terserah. Mau dilakukan monggo, tidak juga silahkan. Wong namanya juga kebiasaan saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa yang dicari oleh beliau di 10 malam hari terakhir ini? Ya. Nah, di hadis berikutnya ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata, Inni a'takifu al-ashrul awwal. Dulu, saya itu beriktikaf di 10 malam pertama. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Awalnya Rasulullah iktikaf di tanggal 1 sampai 10. Altamisu hadhil lailah. Aku mencari malam tersebut. Malam tersebut itu apa, Pak, maksudnya? Lailatul Qadar. Saya mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam awal. Tsumma a'takiful ashrul awsat. Kemudian setelah itu kok nggak nemu, baru saya beriktikaf di 10 malam kedua. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 20. Kok nggak ketemu juga? Tsumma utitu faqila. Kemudian saya didatangi. Ya ini entah malaikat entah apa ya. Pokoknya Rasulullah didatangi. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu bukan di malam pertama, bukan di malam kedua, tapi di malam terakhir. 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif fa'takafan nasu ma'ah. Maka Rasulullah pun mengumumkan bahwasanya yang mau beriktikaf bareng saya di 10 malam terakhir silahkan iktikaf. Maka kemudian orang-orang pun, para sahabat pun ikut beriktikaf bersama Rasulullah di 10 malam terakhir. Apa yang dia cari, Pak? Apa yang Rasulullah cari? Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu apa? Nah, insya Allah kita akan bahas itu. Apa sih Lailatul Qadar itu? Apa keistimewaannya? Bagaimana cara meraihnya? Berapa durasinya? Kapan terjadinya? Dan seterusnya. Pertama, pengertiannya. Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata, Pak. Lailatu dan Qadar. Al-Lailah dan Al-Qadar. Al-Lailah itu sendiri secara bahasa artinya adalah malam. Yang mana malam itu, malam itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Mulainya dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Berarti mulai dari sholat apa tuh, Pak? Maghrib sampai sebelum subuh. Pokoknya sampai subuh masuk berarti sudah pagi. Hitungannya sudah siang, ya, sudah pagi begitu. Itulah malam. Ya, jadi Lailah itu artinya malam, Pak. Makanya kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, itu sebenarnya nggak tepat itu, Pak. Karena artinya apa tuh, Pak? Malam Qadar, kan gitu ya. Ini agak kurang enak. Tapi juga kalau langsung bilang Lailatul Qadar juga kurang enak juga, Pak. Jadi memang sudah menjadi salah satu kesalahan yang syai' ya, salah kaprah ya. Tapi ya insya Allah nggak dosa, Pak, kalau nyebut malam Lailatul
Qadar. Karena memang itu yang lebih kita sering dengar dan memang ya sudahlah begitu saja. Malam Lailatul Qadar. Taib. Lailah itu artinya malam, mulainya dari terbenamnya matahari hingga subuh. Dan ini menunjukkan juga durasi daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, bukan Pak. Bukan di sepertiga malam terakhir doang, bukan. Lailatul Qadar itu durasinya berapa? Sejak maghrib hingga subuh. Artinya seluruh amalan yang kita lakukan antara maghrib sampai subuh itu, kita sudah dikatakan melakukan amal di malam Lailatul Qadar. Wah cocok nih Ustaz, berarti nggak harus begadang ya? Nah gitu Pak ya. Harus begadang nggak Pak? Tidak harus. Untuk mendapatkan tidak harus begadang. Karena memang malam Lailatul Qadar itu panjang, tidak kemudian pendek. Tetapi semakin banyak orang bisa melakukan amal di situ, maka semakin banyak pula pahala yang akan dilipat gandakan tentu. Orang kalau di Lailatul Qadar cuma jamaah sholat isya toh, habis itu pulang ya, karena lembur, karena ada meeting dan seterusnya, sama yang dia bisa begadang sampai subuh, ya pahalanya tentu beda. Tapi minimal orang sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar itu sudah dianggap melakukan amal di Lailatul Qadar. Sudah dianggap menghidupkan, meskipun hanya sebagian, itu pun kecil di Lailatul Qadar. Baik. Kemudian yang berikutnya, Al-Qadar. Apa makna daripada Al-Qadar ini? Al-Qadar memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka itu, orang-orang kafir itu, tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya, dengan pemuliaan yang semestinya. Artinya orang-orang kafir tidak mengqadarkan Allah sebagaimana seharusnya. Al-Qadar di sini, orang kafir tidak mengqadarkan Allah, itu artinya apa? Orang kafir tidak memuliakan Allah. Maka Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Kenapa? Kenapa Pak? Kok Lailatul Qadar disebut malam yang mulia? Karena di dalamnya, di hari tersebut, diturunkannya Al-Quran yang mulia. Diturunkan dari mana? Diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Terus bedanya dengan hari kemarin tanggal 17 Ramadan apa? 17 Ramadan kita kenal sebagai apa Pak? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya apa? Nazala yanzilu nuzul itu artinya turun. Al-Quran, ya Quran. Jadi tanggal 17 Ramadan itu hari di mana Al-Quran tuh turun. Loh berarti Lailatul Qadar 17 Ramadan dong Pak? Iya enggak Pak? Nah ini harus kita bedakan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Nah kapan Lailatul Qadar? Ini kan selama ini kita selalu nyari Pak. Nggak tahu tanggal berapa. Loh kan turunnya Al-Quran tanggal 17. Loh berarti Lailatul Qadar tanggal 17. Nah ini perlu difahami bahwasanya turunnya Al-Quran itu 2 kali Pak. Al-Quran itu turun 2 kali. Turun yang pertama kali itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Selama atau dengan langsung 30 juz. 30 juz. Jadi langsung Pak, turun. Nah, itu terjadinya di Lailatul Qadar. Yang kita pun, bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Pokoknya di bulan Ramadan. Tapi tidak tahu di tanggal berapa. Sedangkan nuzulul Quran, yang turunnya Al-Quran tanggal 17 itu adalah turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira. Dan turunnya pun nggak langsung 30 juz Pak. Berapa juz Pak turunnya? Bukan juz-juzan Pak ya, 5 ayat. Surat apa Pak? Surat Iqra. Surat Iqra. Itu surat Al-Alaq. Kan kadang kita itu nggak terlalu tahu nggak tahu namanya ya Pak ya. Baca apa itu? Oh sudah Wailul. Surat apa itu Pak Wailul Pak? Humazah. Kan agak mikir Pak ya. Baca dulu ayatnya. Oh Humazah gitu. Coba Aro'aita apa Pak? Surat apa Pak? Al-Ma'un. Kuliah.
Al-Kafirun. Kulhu. Ah, udah mulai ini ya, Pak. Tapi kadang kita juga suka susah. Kulhu apaan? Oh, Al-Ikhlas gitu ya. Li'ila. Li'ila apa ya? Quraisy. Alam Nasroh. Kita tahu suratnya, Pak, tapi belum tentu tahu namanya. Baik. Itulah. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi gara-gara di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, maka malam itu pun menjadi malam yang mulia. Karena Quran mulia. Jadi waktu diturunkannya sesuatu yang mulia itu ikutan mulia, Pak. Dan malaikat Jibril yang terlibat di dalam hal itu pun menjadi malaikat yang paling mulia. Rasulullah yang mendapatkan Al-Quran itu merupakan makhluk yang paling mulia. Tidak cuma Nabi yang paling mulia, Pak, tapi makhluk yang paling mulia. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka jangan jauh-jauh dari firman Allah yang mulia. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ya itulah Al-Quran, itulah kemuliaan. Ya, sampai banyak ulama yang bilang, jika engkau ingin berkomunikasi dengan Allah, jika kamu ingin berbicara sama Allah, maka berdoalah. Tapi kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman siapa, Pak? Allah. Kalau kita baca berarti Allah sedang ngobrol kepada kita. Bahkan para ulama bilang begini, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi memang seolah-olah Al-Quran itu buat kita, Pak. Bacalah itu seolah-olah Allah memang berbicara itu hanya kepada kita saja. Nah itu. Nah, insya Allah kalau sudah sampai derajat itu, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran tersebut. Baik, Lailatul Qadar adalah malam yang mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar, Al-Qadar berarti sempit. Di mana Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki yang Ia kehendaki dan mempersempit dan mensempitkan. Yabsut artinya meluaskan, yaqdir artinya menyempitkan. Maka Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Kenapa kok yang sempit? Karena sempitnya pengetahuan kita terkait kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu ada. Nggak ada yang tahu ya, Pak ya. Tanggal 21, 25, 27 dan seterusnya, nggak ada yang tahu. Maka sempitnya pengetahuan kita terhadap Qadar ini, Lailatul Qadar. Itulah kenapa disebut malam yang sempit. Atau yang kedua, karena pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat dan ar-ruh. Siapa ar-ruh itu, Pak? Jibril. Emang Jibril bukan malaikat, Pak? Tanazzalul malaikatu. Turunlah para malaikat dan Jibril. Pertanyaannya, Jibril malaikat bukan, Pak? Nah, terus kenapa kok disebut lagi? Padahal sudah disebut di sebelumnya. Datanglah para malaikat dan Jibril. Untuk memuliakan malaikat Jibril. Ya kayak begini, Pak, misalnya gubernur datang nih, gubernur mau datang. Semua peserta seminar sudah datang plus Pak Gubernur. Pertanyaannya, Pak Gubernur termasuk peserta atau bukan? Termasuk orang yang harusnya hadir. Tetapi kenapa disebutkan secara sendiri? Ya untuk menspesialkan bahwa termasuk gubernur sudah hadir. Itu. Ya. Kajian, semua jamaah kajian sudah kajian itu sudah dihadiri oleh orang-orang jamaah termasuk ustadz. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ustadz itu dibedakan dengan jamaah yang lain. Ada unsur penspesialan di situ. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi dan menjadikan bumi ini sempit. Menjadikan bumi ini menjadi macet. Kalau kita sekarang ya macet, sempit, ziham. Ngapain para malaikat itu datang turun ke bumi? Untuk mengaminkan doa hamba-hamba. Jadi siapapun yang berdoa di Lailatul Qadar diaminkan oleh para malaikat. Tanazzalul malaikati warruh.
turunlah para malaikat dan juga malaikat Jibril. Nah, kira-kira Pak, kalau kita doa kok diaminkan malaikat, nah itu mustajab atau tidak Pak? Mustajab. Kenapa? Malaikat tidak pernah punya dosa Pak. Sedangkan kita dosanya banyak. Wajar kalau doanya kok jarang diijabahi. Karena dosa kita banyak Pak. Tapi kalau ini diaminkan oleh para malaikat, nah, maka kemungkinan untuk diijabahi jauh lebih besar. Kemudian yang berikutnya, al-qadar bimakna penetapan. Penetapan atau takdir ya. Al-qadar bimakna takdir. Maka Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut yufraqu, dijelaskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Amram min indina inna kunna mursinin. Perkara dari kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Nah, para ulama mengatakan di malam Lailatul Qadar itu malaikat tidak hanya turun ke muka bumi ini hanya untuk mengaminkan, tapi malaikat turun ke muka bumi ini, seluruh malaikat membawa urusan takdir, membawa takdir selama 1 tahun ke depan. Oh, tahun 2021 fulan meninggal, 2021 fulan menikah, oh fulan lahir, kemudian fulan naik pangkat, terus kecelakaan atau sakit, kemudian sembuh, naik gaji, punya istri lagi dan seterusnya. Pokoknya di situ, Pak. Di Lailatul Qadar itu urusan selama 1 tahun ke depan itu diturunkan. Sudah ada semuanya di Lauhil Mahfuz, Pak. Sampai kiamat, sampai setelah kiamat pun sudah ada. Tetapi diturunkan ke bumi itu ketika Lailatul Qadar. Nah, ketetapan bahwasanya si fulan begini, si fulan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka Lailatul Qadar disebut juga sebagai malam penetapan takdir. Baik. Itu adalah pengertian daripada Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Disebut sebagai malam yang sempit karena sempitnya pengetahuan kita dan sempitnya muka bumi ini karena dipenuhi oleh para malaikat yang mengaminkan doa kita. Kemudian Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam penetapan karena di malam itulah Allah menurunkan malaikat disuruh untuk membawa seluruh ketentuan takdir pada tahun tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya keutamaan daripada Lailatul Qadar. Pertama, kemuliaan daripada Lailatul Qadar karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana kita sebutkan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini yang kedua lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Qadar ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa, Pak? 83 tahun. Kalau hari berapa, Pak? Ya kali 30 kan? 30.000 hari. Ya kan 1000 bulan. 1 bulannya berapa, Pak? 30 hari. Berarti 30.000 hari. Lailatul Qadar 1 malam nilainya lebih baik dibandingkan 30.000 hari. Artinya kalau kita, Pak, baca Al-Quran 1 juz saja di Lailatul Qadar itu, maka seolah-olah kita baca 1 juz selama 30.000 hari. Berarti berapa juz, Pak? 30.000 juz. 30.000 juz itu berapa kali khatam, Pak? 1000 kali khatam. Cuman baca 1 juz di malam itu seolah-olah kita sudah khatam 1000 kali, Pak. Pernah ada yang khatam 1000 kali, Pak, di sini? Setahun sekali aja belum tentu, Ustaz. Apalagi kok 1000 kali. Nah, caranya cuma dengan mengkhatamkan atau membaca 1 juz di Lailatul Qadar, maka kita seolah-olah telah mengkhatamkan 1000 kali. Salat tahajud 2 rakaat di Lailatul Qadar. Itu seolah-olah kita salat tahajud 2 rakaat, Pak, ya.
kali 30.000 kali. Berapa Pak? 60.000 rokaat. Nah, belum lagi kalau taraweh 20 rokaat, tambah witir 3 rokaat, tambah tahajud 4 rokaat, baca Quran 5 juz. Udah berapa itu? Sedekah di situ. Zikir, istighfar, baca sholawat di situ. Begadang semalaman nggak tidur, ya baca Quran, yang ngaji dan seterusnya. Nah, itu kayak apa? Luar biasanya amalan yang akan kita miliki. Karena seolah-olah dikalikan 30.000 kali. Ini kan kalau bilang 83 tahun gitu kan kayak dikit Pak nominalnya ya, 83. Tapi kalau saya lebih suka untuk mengkonversikannya ke hari saja. Jadi 30.000 hari. Seolah-olah amalan yang kita lakukan di situ, kita melakukannya selama 30.000 hari. Berarti selama 30.000 kali Pak. Nah, ini kan luar biasa. 83 tahun. 83 tahun itu umur kita aja nggak ada Pak. Saya kira dilihat di sini nggak ada yang sampai umurnya 83 Pak. Maksudnya sekarang nih. Ya, karena umatnya Nabi Muhammad itu memang umurnya pendek-pendek. Ngikutin nabinya. Nabi itu umurnya berapa tahun Pak? 63 tahun. Ini makanya kalau yang umurnya sudah 40 tahun Pak, itu sisa ya 23 tahun lagi lah. Kalau 50 tahun berarti sekitar ya 13 tahun lagi Pak. Yang gak enak yang sudah umurnya 62 tahun 11 bulan. Nah itu. Sisa sebulan lagi itu. Itu kalau persis Nabi ya. Makanya kalau udah umur segitu, udahlah nggak usah pantangan-pantangan. Mau makan apa aja nggak usah dilarang. Kasihan, biarin gitu. Udah nggak lama lagi. Ya intinya manusia semuanya pasti akan kembali kan begitu. Baik. Jadi keutamaannya melebihi bahkan lebih dari 1.000 bulan. Artinya lebih baik daripada 30.000 hari. Baik. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang ketiga adalah turunnya para malaikat di malam tersebut, yang mana kata Imam Al-Qurtubi, ay tahbitu min kulli sama'in wa min sidratil muntaha. Malaikat itu turun, yang ada di langit bumi ya turun, yang ada di sidratul muntaha juga turun. Fayanziluna ilal ardi, mereka semuanya turun ke muka bumi ini, wa yu'minuna ala du'ain nas. Apa yang dilakukan malaikat di malam tersebut? Mengaminkan doanya para manusia ila waqti tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Wa tanzilul malaikah, dan turun malaikat warruh dan malaikat Jibril fi lailatul qadri birrahmah, membawa rahmah kasih sayang Allah. Bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bikulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu fi tilkas sanah ila qabil. Dan malaikat itu turun dengan membawa seluruh takdir yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah di tahun tersebut sampai tahun yang akan datang. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat ketika turun. Pertama, mengaminkan doa kita. Yang kedua, turun membawa rahmah. Yang ketiga, membawa perkara takdir sampai 1 tahun ke depan. Itulah yang dilakukan malaikat ketika Lailatul Qadar. Turun dengan 3 tugas tadi. Oke, itu adalah keutamaan yang ketiga. Yang keempat, keselamatan. Ya, disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, maka keselamatanlah di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Imam Ad-Dhahhak mengatakan, la yuqaddirullahu fi tilkal lailah illa salamah wa fi sairil layali yaqdi bil balaya was salamah. Di malam tersebut Allah tidak menakdirkan, artinya pas di Lailatul Qadar itu Allah tidak menakdirkan kecuali sesuatu yang sifatnya as-salamah, sesuatu yang memang baik. Di mana kalau di malam-malam yang lain Allah kadang menakdirkan kita mendapatkan ujian, tapi juga kadang mendapatkan kenikmatan. Tetapi khusus di Lailatul Qadar, malam itu tidak akan ada ujian. Adanya hanya keselamatan saja. Nah, itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Insyaallah tidak akan ada kejadian-kejadian yang menjadi ujian buat kita. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Sedangkan umat-umat yang lain itu tidak. Jadi kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu enak Pak. Tahu-tahu lahir, nggak ngerti apa-apa, tapi mendapatkan keistimewaan gara-gara Nabi kita. Bukan gara-gara kita Pak, gara-gara Nabi
kita. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Malik bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'marun nasi qablah. Rasulullah itu diperlihatkan umurnya umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh itu umurnya berapa tahun, Pak? 1000 tahun kan? 1000 kurang berapa lah gitu kan ya. 1000 kurang berapa tahun? 900-an tahun. Bayangkan Pak, bisa tahajud selama nggak usah 1000 tahun deh. Yang produktif kan berarti umur 20 sampai menjelang mati. Ya 950 tahun lah misalnya beribadahnya. Kita paling agak rajin sholat, agak rajin ibadah itu kan umur 20 ke atas Pak ya. Sampai umur 60, 40 tahun doang Pak. Dibandingkan mereka kalah jauh. Mereka punya 900 tahun, kita cuma punya 40 tahun. Ya kalau di bawah itu masih masa kuliah, masa apa ya, ya tahu sendirilah Pak ya. Nggak usah ditanya satu-satu. Silahkan memuhasabah diri sendiri saja. Artinya nggak segitunya. Nah kesempatan kita jauh lebih sedikit dibandingkan umur-umur mereka. Faka'annama taqasara a'mara ummatihi alla yablughu minal amali mithla alladhi balagha ghairuhum fi tulil umr. Maka Rasulullah itu merasa pesimis gitu Pak. Bukan pesimis apa ya? Ya sedih lah, prihatin lah. Wah berarti umur umat saya cuma segitu dibandingkan amal dengan mereka ya tentu jauh sekali. Ya walaupun yang brengsek Pak, yang kurang ajar gitu ya, yang kurang ajar dari mereka dosanya jauh lebih banyak. Wong 900 tahun kan gitu ya. Kalau kita sekurang ajarnya kita, paling mentok 50 tahun kurang ajarnya. Makanya kenapa kok di kampung itu Pak, ketika ditanya, misalnya ada preman suka mabok, nggak pernah sholat dan seterusnya, suka zina, pas meninggal kok ditanya, jenazah ini bagus ya, bagus ya, bagus. Itu para kiai jawab bagus Pak. Kenapa? Karena sungguh bagus buat dia kematian itu. Dengan kematian dia, maka beristirahatlah dia, berhentilah dia dari kemaksiatan. Berhenti dari maksiat bagus atau jelek Pak? Bagus kan? Jadi dengan beliau mati, dengan dia mati jenazah itu, maka kamu sudah tidak berdosa lagi. Bagus. Ya, bukan orangnya yang bagus kadang, tapi ya dia itu mati itu bagus lah gitu. Udah nggak maksiat lagi. Nah, daripada semakin banyak maksiatnya, maksiatnya makin berat. Semakin sedikit maksiat, hisabnya makin sedikit. Nah, itu para kiai itu begitu. Kadang kalau kita kan, bagus dari mananya orang suka mabok tiap hari, nggak pernah sholat, gini, dan seterusnya kan gitu. Ya tapi yang dimaksud para kiai itu. Bagus kematian kamu, karena dari situ kamu berhenti bermaksiat. Nah, maka Rasulullah itu merasa, ya kalau gitu umat saya kalah dong. Sedikit dong amalannya, begitu ya. Fa'atahu Allahu lailatal qadri khairun min alfi syahr. Maka Allah berikan khusus untuk umat ini satu malam di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Pak bisa jadi umur kita pendek tapi kita dapat Lailatul Qadar 40 kali aja misalnya. Maka berarti udah kali berapa itu Pak? 83 tahun kali 40. Sudah 800 kali 4. 800 kali 4 berapa? 3200 tahun. Nah, kurang lebih segitu. Kalau kita bisa memanfaatkan semuanya. Tapi kan juga jarang-jarang juga kita dapat ya Pak ya. Maksudnya nggak tahu juga kita dapat apa enggak dan seterusnya. Tapi inilah keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan salah satu keistimewaan lagi Pak yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat lain adalah kita datang di muka bumi ini paling terakhir Pak. Tetapi besok ketika hari hisab, umat Nabi Muhammad adalah umat yang dihisab pertama kali. Mereka nunggu kita beres dulu baru umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, Nabi Adam, dan seterusnya. Itu setelah kita. Ini kan luar biasa Pak. Tapi belum tentu juga ini bisa bagus, bisa enggak. Ya kan? Kalau amalnya baik, semakin cepat dia ke surga. Kalau amalnya jelek, semakin cepat dia ke neraka gitu ya. Ya, enggak jadi kabar baik juga sih buat semua orang. Tapi ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar baik dengan kabar tersebut. Yang bahagia dengan kabar tersebut. Ya, karena yang jadi masalah itu Pak bukan bertemu dengan Allahnya, tapi dalam kondisi apa kita bertemu sama Allah. Kalau bertemu sama Allah semua orang nanti ketemu Pak sama Allah. Tapi apakah dalam kondisi yang suka, yang senang, bahagia, atau dalam kondisi yang susah? Kalau dalam kondisi yang senang, ya berarti dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin.
Itulah keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian waktu daripada Lailatul Qadar. Kapan sih terjadinya Lailatul Qadar itu? Next. Ini banyak sekali perbedaan pendapat, Pak. Pertama, 10 Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, serta Al-Auza'i dan Abu Thawr. Berdasarkan sebuah hadis, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 malam terakhir. Berarti tanggal berapa saja, Pak? 21, 23, 25, 27, 29. Walaupun kalau kata Imam Syafi'i kayaknya gitu, kalau Imam Syafi'i kayaknya tanggal 21. Kayaknya tanggal 21. Kalau Imam Nawawi kayaknya tanggal 27. Tapi tetap tidak bisa membatasi. Beliau tidak berani membatasi. Dan Imam Nawawi itu, Pak, ya, wali sih, memang dari kecilnya sudah wali beliau. Diceritakan di dalam manaqibnya, dan ini sahih. Imam Nawawi itu Nawawi kecil, pas dia umur-umur ya 5-10 tahun begitu, yang harusnya orang-orang pada main kan. Dia ketika diajak main tuh nggak pernah mau, Pak. Nggak pernah mau main, ya main-main yang biasa aja, main gundu kayak main peta umpet kayak apa gitu kan. Imam Nawawi nggak pernah mau. Kemudian di salah satu bulan Ramadan, beliau itu Nawawi kecil tiba-tiba bangun di tengah malam, kemudian terang gitu. Malam hari itu, kalau zaman dulu nggak ada petromak, Pak, paling pakai sentir atau apalah gitu. Terang begitu. Sampai bapaknya bangun. Bapaknya pun bingung. Terang apa, nak? Oh, ini gelap, masih malam loh ini. Tidur lagi. Terang, dia terus bilang begitu. Akhirnya dibawa ke kiai kampung tersebut. Nah, terus sang kiai itu bilang, wah, kayaknya ini akan jadi ulama besar ini. Kayaknya dia itu melihat Lailatul Qadar. Diperlihatkan kepadanya Lailatul Qadar. Dia akan jadi ulama besar. Udah banyak-banyak doa aja lah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah, dia akan jadi ulama besar. Nah, itu. Jadi memang rata-rata, Pak, ulama itu yang hebat bukan dirinya. Dia sudah hebat dari kecil. Nah, kalau anak kecil, apakah bisa? Ya, anak kecil kan fitrahnya suka main dan seterusnya. Kok bisa tiba-tiba dia nggak suka main, itu kenapa, Pak? Bukan dianya, Pak, yang hebat. Tapi orang tuanya. Kalau kita renungkan Imam Syafi'i itu, Pak, Imam Syafi'i ditinggal wafat ketika dia lahir. Kemudian Imam Syafi'i itu orang Palestina. Tinggal ibunya nih sama ibunya berdua doang, pindah ke Mekah gara-gara apa, Pak? Ibunya Imam Syafi'i pindah ke Mekah bersama Imam Syafi'i gara-gara apa? Pindah tugas, pindah dinas. Bukan. Kenapa? Karena di Mekah dia bisa belajar lebih baik. Pas sudah selesai umur 13 tahun belajar di Mekah dan sudah dijadikan mufti di kota Mekah, Pak. Akhirnya dia diarahkan untuk kamu belajar ke Imam Malik deh, itu imam yang luar biasa tahun. Ke Madinah, silahkan ke Madinah. Ibunya ikut kepindah ke Madinah. Padahal mungkin secara kerjaan di Mekah sudah settle itu, Pak. Tapi karena mengejar pendidikan anaknya, maka ibunya pun ikut pindah ke kota Madinah. Habis itu pindah ke Irak, ikut lagi, Pak. Imam Syafi'i mau belajar ke Irak, ya udah ibunya pindah ke Irak. Artinya memang ibunya itu satu-satunya harapan dia di muka bumi ini menjadikan Imam Syafi'i ulama. Memang iya. Wong dulu pas lahir itu, Pak, Imam Syafi'i lahir, bapaknya masih ada. Terus ibunya begini, kebetulan pas Imam Abu Hanifah itu wafat, tahun 150 Hijriah. Ibunya itu tasya'um. Ya, kok anak kita lahir pas Imam Syafi'i wafat? Pas Imam siapa? Abu Hanifah wafat. Takutnya ini pertanda jelek nih. Kan meninggalnya seorang ulama itu kan musibah besar, Pak. Musibah besar. Wah, takutnya ini pertanda jelek buat anak kita. Kok ya pas lahir di tahun Imam Abu Hanifah wafat. Apa kata bapaknya, Pak? Jangan begitu. Siapa tahu dia penerusnya. Dan ternyata benar, Pak. Ulama yang paling luar biasa setelah era Abu Hanifah dan Imam Malik adalah Imam Asy-Syafi'i. 9 tahun hafal Al-Quran. Umur 13 tahun, Pak, menghafalkan kitab Muwatta yang isinya 1000-an sekian hadis hanya dalam waktu 13 hari. Imam Syafi'i itu luar biasa. Gurunya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Imam Ahmad bin Hambal itu punya hafalan 1000 hadis. Kok 1000? 1 juta hadis, 1000 hadis. Dulu nggak ada sejuta, Pak. Adanya 1000 hadis. Alfin. 1 juta hadis. Dan itu bergurunya sama Imam Syafi'i nanya,
Imam Syafi'i. Ini Imam Ahmad nih yang nanya sama Imam Syafi'i. Ini hadis ini maksudnya apa? Hadis ini maksudnya apa? Dijelaskanlah sama Imam Asy-Syafi'i. Orang yang hafal 1 juta hadis saja, gurunya sama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, muridnya Imam Malik. Imam Malik nanti bergurunya kepada Nafi'. Nafi' itu muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tentu sahabat, muridnya Rasul. Jadi dari Imam Syafi'i menuju Rasulullah itu Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, muridnya Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Rasulullah. Nah, cuman 5 aja nih, Pak. Cuman ada 3 orang antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Kalau Imam Malik lebih pendek lagi, cuma 2 orang. Nah, itu ulama luar biasa. Yang luar biasa bukan Imam Syafi'inya. Buktinya anaknya Imam Syafi'i nggak bisa sebesar Imam Syafi'i, Pak. Yang luar biasa adalah kedua orang tuanya. Nah, ini Pak, mungkin kalau ya saya paham lah Pak. Kalau bapak-bapak kan sudah putus asa jadi ulama ya Pak ya. Nah, tetapi jangan putus asa dulu. Jangan dari bapak, dari anak-anak kita. Coba kita doakan, kita prihatini. Ya, kalau zaman orang dulu tuh prihatini. Bahkan kalau ini Pak, kisah Ashabul Kahfi itu. Kisah Ashabul Kahfi itu yang Nabi Khidir tiba-tiba membangun satu bangunan di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa diusir dari kampung itu. Masuk ke kampung itu, minta makanan, minta jamuan, minta perlindungan, malah diusir sama penduduk kampung itu. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Memperbaiki satu bangunan yang sudah reot mau hancur. Bangunan itu punya siapa? Pas ditanya, punya 2 orang anak yatim, yang mana di dalamnya itu ada hartanya. Yang di mana di dalam di bawah rumah itu ada harta. Kalau rumah ini kok hancur, harta itu akan ketahuan dan mereka dalam kondisi masih kecil, akan diambil orang lain. Tetapi Allah melindungi 2 orang anak ini. Nah, kenapa kok Allah melindungi? Itu jadi pertanyaan. Malaikat Khidir diutus untuk melindungi, untuk bangun bangunan, untuk melindungi hartanya dia. Harta anak kecil itu. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya orang soleh. Bapaknya orang soleh. Jadi kesuksesan, katakanlah bapak-bapak merasa hari ini sukses, bisa jadi bukan kesuksesan bapak itu. Tapi kesuksesan orang tua kita, entah yang mana, entah bapak kita, entah mbah kita, entah ibu kita, entah dan seterusnya. Makanya ada ulama dari tabi'in itu, pas ditanya, kok puasa terus atau qiyamul lail terus, ditanya, Pak, kenapa sih kok qiyamul lail terus, kok puasa terus? Jawabannya apa? Ini investasi buat kamu. Ini saya memprihatini kamu, supaya nanti kamu jalannya gampang. Supaya kamu nanti dimudahkan. Jadi bapak yang soleh itu berpengaruh kepada anak. Nih Pak, kalau mau nanti anaknya kok jadi anak-anak yang bagus-bagus Pak, yang dimudahkan oleh Allah, maka harus soleh bapaknya. Nggak harus namanya soleh Pak, soleh perbuatannya gitu. Kalau namanya soleh tapi tidak pernah sholat ya soleh yang nggak soleh itu namanya kan gitu. Nah itu, soleh yang toleh gitu. Ayo, Taib, itu Lailatul Qadar. Ini kita kembali lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu waktunya terjadi di 10 malam terakhir, terutama di waktu ganjil. Tapi tidak tahu yang mana. Makanya silahkan setiap malam 10 malam terakhir silahkan iktikaf, dan di malam-malam ganjil silahkan tambah lagi iktikafnya. Tambah lagi iktikafnya. Siapa tahu kita dapat Lailatul Qadar di situ. Taib. Nah, cuman kadang di Indonesia ini agak-agak ini juga ya. Lailatul Qadar versi mana? Malam ganjil versi mana ini? Ganjil NU apa ganjil Muhammadiyah kan gitu. Makanya udah 10 malam terakhir udahlah, nggak usah pikir ganjil genep, dah sama aja. Kan jadi repot juga Pak ya. Itu. Makanya ya nggak tahu nih yang benar yang mana, pokoknya 10 malam terakhir lakukan qiyam terus. Baik. Ada juga yang mengatakan malam tanggal 27 Ramadan, ini mazhab Maliki dan Hambali. Ya, tetapi yang lain itu bisa dikatakan tidak terlalu kuat karena hadis yang paling kuat ya yang tadi itu, dan jumhur ulama mengatakan 10 malam hari terakhir, terutama di malam ganjil, cuman nggak tahu di malam yang mana. Pokoknya banyak. Kemudian bagaimana, ini kalau ciri-ciri Lailatul Qadar, nantilah cari sendiri aja Pak. Bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar? Ini yang paling penting. Di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dikatakan, next lagi, jauh, terus, ini, menghidupkan Lailatul Qadar. Cek di sini ya.
disebutkan wa yakunu ihya'u lailatul qadri bis salati wa qiraatil Qur'an wa dzikri wa du'a. Menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan sholat di dalamnya, wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an, wa dzikri dan membaca zikir apapun, wa du'a dan juga doa, wa ghairi dzalika minal a'mal as-shalihah. Dan apapun itu selama itu amalan soleh. Dan mungkin bagi perempuan yang kebetulan haid kan nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, Pak. Ngapain? Bisa zikir, bisa banyak-banyak doa. Doa itu ibadah juga loh. Meskipun isinya tentang permintaan kita, tapi itu ibadah, Pak. Doa itu adalah ibadah. Karena kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, satu, kita dapat pahala karena kita menuruti perintah Allah. Yang kedua, kita dapat apa yang kita doa itu. Ya Allah, minta Fortuner. Satu, dapat Fortuner. Yang kedua, dapat pahala karena mintanya sama Allah. Ya Allah, minta naik jabatan. Itu bisa jadi dapat nilai pahala. Satu yang pasti. Yang kedua adalah dapat naik jabatan. Ya Allah, minta anak lagi. Ya Allah, minta apa, Pak? Nah, ini pasti kalau udah ke situ arahnya ya. Pokoknya apapun itu, doa itu pahala. Doa itu ibadah yang berpahala. Entah terijabah atau tidak terijabah, tapi doa itu sendiri sudah ibadah. Perempuan haid bisa melakukan itu. Mempersiapkan sahur buat suaminya, buat anak-anaknya dan seterusnya, itu juga ibadah. Nah, jadi tidak terbatas hanya kepada sholat, baca Quran, zikir, doa dan seterusnya. Nah, tapi kalau tidur ibadah nggak, Pak? Tidur tidak ibadah. Iktikaf ibadah atau tidak? Iktikaf ibadah. Tapi apakah mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tidak harus iktikaf, tidak harus begadang. Oke, baik yang berikutnya. Qala Ramli fi Nihayatil Muhtaj wa qad naqala fi Zawaidir Rawdah an Nasihan fil Qadim, yakni fi Nasi Syafi'i rahimahullah, anna man syahidal Isya. Nah, ini kata Imam Syafi'i malah bilang begini. Barang siapa yang mendapati sholat isya was subhi dan sholat subuh fi jama'atin, di dalam jamaah, artinya di malam itu kok dia sholat subuh dan isya jamaah, faqad akhadha bihadhihi minha, ay min Lailatul Qadar. Maka sudah disebut orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Cuman jamaah sholat isya dan sholat subuh. Tarawih nggak, Pak, di sini sebutkan? Nggak tarawih, nggak witir, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak doa, nggak apapun. Cuman sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Itu kata Imam Syafi'i, dia sudah mendapatkan bagiannya daripada Lailatul Qadar. Karena ada sebuah hadis, man shallal isya al-akhirah fil jamaah min Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau memang hari itu adalah Lailatul Qadar. Nah, ditambah lagi ada hadis lain. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam, seolah-olah nggak tidur. Nah, dengan ini saja seseorang sudah dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kok setelah itu masih tarawih 20 rakaat. Habis itu masih witir, makin banyak lagi. Habis itu baca Quran dalam kondisi masih iktikaf di masjid. Nah, meskipun habis itu pulang, Pak. Habis itu pulang tidur di rumah. Tapi kalau tidurnya di masjid, Pak, dengan niat iktikaf, berarti tidurnya pun berpahala, Pak. Bukan tidurnya ibadah, tapi maksudnya dia meskipun tidur tapi masih dalam kondisi iktikaf. Berarti masih dalam kondisi beribadah. Maksudnya gitu, Pak. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Benar atau salah itu, Pak? Bukan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi orang berpuasa itu dalam kondisi beribadah meskipun sedang tidur, gitu maksudnya. Jadi bukan, saya lagi puasa, ibadah, tidur. Salah itu. Tapi orang yang tidur, asalkan dia sedang puasa, tetap termasuk orang yang sedang beribadah. Karena puasanya. Sama dengan iktikaf, meskipun di iktikaf tuh bener-bener dia cuma masuk, bawa bantal sama sleeping bag, langsung tidur, nggak ngapa-ngapain, bangun-bangun udah imsak, udah mau sahur, makan, subuh, pulang. Gitu doang, Pak. Itu sudah iktikaf itu. Sudah ibadah tersendiri itu. Ya artinya
Saya tahu di hadapan saya ini kan orang-orang yang kayaknya kok 10 malam terakhir disuruh tahajud terus, enggak tidur, iktikaf terus, kayaknya kan susah Pak ya. Jangankan yang di depan saya juga susah Pak, kan gitu. Semuanya kita susah untuk melakukan hal itu. Tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tetap harus mencari. Dengan cara apa? Kata Imam Syafi'i minimal sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Minimal itu. Kalau bisa traweh lebih bagus. Bisa lebih lagi, semakin banyak amalan yang kita lakukan di malam tersebut semakin bagus. Ya kan masalahnya kita tidak tahu Pak. Kalau misalnya kok tahu, oh ternyata tanggal 21, semua kita tahu Pak, ya sudah, nggak apa-apa, libur deh besok, semalaman kita nggak tidur, kita ibadah. Kan gitu Pak. Cuman tanggal 23, 22 sampai tanggal 30 absen terus Pak. Udah. Kan gitu. Itu juga, ya jangan sampai begitu juga gitu ya. Mungkin salah satu hikmahnya supaya kita itu tidak memenuhi satu tanggal, masjid sampai nggak muat gara-gara kita semuanya iktikaf, gitu ya. Sedangkan tanggal lain udah kosong, tinggal imam sama muadzin doang kan gitu. Jangan sampai begitu ya. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Bahkan tadinya Rasulullah itu tahu, Pak. Di dalam sebuah hadis dikatakan kuntu a'lamuhum. Dulu saya tahu Lailatul Qadar itu di mana, di tanggal berapa. Tsumma unassa. Kemudian saya dibikin lupa. Tanggal berapa itu Lailatul Qadar. Maka carilah di 10 malam terakhir di ganjilnya. Yang diingat oleh Rasulullah hanya malam terakhir, 10 malam terakhir di malam ganjil. Tanggal berapanya Rasulullah lupa. Dibikin lupa supaya nggak keenakan kita Pak. Gitu ya. Ya sebenarnya sih ya itu masalahnya. Bukan masalah keenakannya Pak. Kalau keenakan sih nggak apa-apa. Tanggal 21 kita bener-bener nggak tidur sih nggak apa-apa. Cuman pastinya tanggal 22, 23, 24 dan seterusnya kita tinggalin soalnya Pak. Itulah yang nggak diinginkan kan gitu. Ya, ini makanya rahasia kenapa kok kita disuruh mencari ya supaya nggak ada satu tanggal yang penuh banget dan nggak ada satu tanggal yang kosong banget. Nah itu. Nah, itu yang disebut sebagai menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, sholat isya berjamaah, baca Quran. Setelah misalnya setelah sholat maghrib kita makan buka, kemudian baca Al-Quran, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Habis itu sholat isya berjamaah, itu mendapatkan Lailatul Qadar. Habis itu sholat raweh, ada tambahan lagi. Habis itu sholat witir, tambahan lagi. Habis itu zikir, baca doa sejenak, tambahan lagi. Habis itu pulang tidur sampai di rumah, bangun ketika sahur, sempatkan 2 rakaat, 4 rakaat tahajud, itu juga bagian dari Lailatul Qadar. Sampai sholat subuh, maka kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar meskipun tidak bisa 100%. Tetapi itu juga tetap menjadi satu hal yang perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Karena sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan 100%, ya jangan ditinggalkan 100%. Jadi Pak, kira-kira meskipun dalam perjalanan mudik, bisa nggak Pak mencari Lailatul Qadar itu Pak? Menghidupkan Lailatul Qadar bisa nggak Pak? Bisa, meskipun sambil nyetir. Yang biasanya nyetel dangdut, matiin Pak, ganti sholawatan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Yang biasanya nyetel musik ganti, ya, baca zikir gitu. Atau kalau enggak murojaah surat ya Al-Hakumut sampai Anas lah gitu ya. Murojaah aja. Kalau lupa udah pindah sholawat aja, enggak usah terlalu mikir, Pak. Takutnya habis Al-Hakumut apa ya? Dia mikir itu malah enggak konsentrasi nyetir takutnya kan. Udahlah sholawat aja yang enggak usah mikir gitu. Ya sama, ini kita banyak di antara kita yang waktu itu habis di jalan, Pak. Ya kan? Nggak produktif. Entah pakai motor, entah pakai mobil kan banyak itu waktunya, Pak. Apalagi Ramadan ini, mari kita manfaatkan. Ngapain? Baca sholawat. Baca sholawat. Ya. Kalau ketemu polisi takut ditilang, istighfar, astagfirullah gitu ya. Wis pokoknya baca-baca itulah, sebisanya. Karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain pas lagi nyetir itu. Ya kan? Ya daripada mikir kemana-mana, ya mikir yang enggak gitu kan. Udah baca sholawat, baca dzikir, baca apa. Semampunya. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa mendapatkan Ramadan ini dengan maksimal. Insya Allah. Taib, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo boleh kalau ada. Atau karena sudah waktunya. Ada pertanyaan. Kita utamakan yang di sini dulu ya. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Yang baik. Ya, baik. Ya memang ini juga menjadi ini ya, apa namanya, bahwasanya ada di malam-malam lain juga di situ ditetapkan dan seterusnya gitu. Tapi Allahu alam, kalau yang saya tahu itu malah malam nisfu Sa'ban itu seperti malam hari Kemis, Pak. Yaitu diangkatnya amalan kita, dilaporkan amalan kita. Maka disunahkan, Rasulullah itu suka kalau pas amalannya diangkat dalam kondisi sedang beribadah, dengan sedang puasa itu. Makanya setahu saya nisfu Sa'ban itu adalah malam yang lebih masyhur ya, yang lebih saya tahu adalah nisfu Sa'ban adalah malam di mana amalan kita selama 1 tahun itu diangkat. Tahunan gitu. Kalau Kamis itu mingguan lah gitu. Laporan mingguan, laporan tahunan dan seterusnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk takdir ya setahu saya yang di Lailatul Qadar ini. Tapi kalaupun ternyata nisfu Sa'ban juga takdir, ya Allahu alam, nanti bagaimana para ulama ini gimana nih takdirnya di tanggal nisfu Sa'ban atau di Lailatul Qadar ini, gitu ya. Nah, ini Allahu alam, tapi kalau secara dalil-dalil kayaknya ini yang lebih Al-Qur'an ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada kemungkinan itu nanti ditarjih, kalaupun seperti itu. Tapi yang setahu saya nisfu Sa'ban adalah malam di mana amalan kita diangkat, dilaporkan ke langit. Ya, setahu saya itu, Pak. Gitu ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Allahu alam bishawab. Semoga menjawab. Ada lagi? Qamal laila kullahu. Faka'annama shallal laila kullahu. Yang mana itu, Pak? Faka'annama, maka seolah-olah dia sholat al-laila satu malam kullahu seluruhnya. Qamal lailatullah. Artinya apa tuh, Pak? Kullah, iya kullah. Di situ sholat, Pak. Ya, saya menukil di beberapa hadis sholat. Di awal koma, di kedua sholat. Ini Allahu alam ini. Nah, coba nanti kita cek lagi. Baik. Ada lagi mungkin? Dari bapak-bapak di sini? Kita jawab saja yang dari chat ya, kalau ada. Tidak kelihatan. Dibacain saja. Lauhil Mahfud. Ya. Pertanyaannya yang pertama, apa tujuannya diturunkan Al-Quran ke langit dunia? Yang kedua, mengapa selalu berulang-ulang diturunkan setiap tahun? Yang ketiga, setelah diturunkan ke langit dunia, terus Al-Qurannya kemana atau ada di mana? Jadi begini. Yang pertama, apa tujuannya diturunkan ke Al-Quran? Al-Quran itu ke langit bumi. Kalau ini ya tentu sebuah proses ya. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu, tapi yang jelas Allah memprosesnya itu menurunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu sebuah proses. Kalau tujuannya seperti apa? Mungkin supaya malaikat lebih mudah mengakses dan seterusnya. Allahu alam, itu teknis ya. Mungkin teknis. Ya mungkin Allahu alam, saya tidak tahu kenapanya. Tapi yang kedua, mengapa selalu berulang-ulang diturunkan setiap tahun? Tidak. Al-Quran hanya diturunkan sekali saja. Yaitu di Lailatul Qadar. Dan diperingati setiap tahun, dan tetap Lailatul Qadar itu tetap ada sampai hari kiamat nanti. Tapi turunnya ya di hari yang itu saja. Tidak tahu kapan itu. Tahunnya kapan tidak tahu, tanggalnya juga tidak tahu. Tapi cukup sekali saja turunnya, hanya saja kayak nuzulul Quran. Turunnya pertama kali Al-Quran itu kan tanggal 17 Ramadan di tahun pertama kenabian, kan gitu. Tahun berapa Hijriah itu, Pak? 13 sebelum Hijriah, kan gitu ya. Itu kan turun pertama kali. Tapi kita ulang-ulang, kita peringati tiap hari, tiap tahun di 17 Ramadan.
Kayak 17 Agustus merdeka Indonesia itu apakah setiap 17 Agustus atau 17 Agustus tahun 45? Ya cuman sekali kan. Tetapi keistimewaan tanggal 17 itu kita abadikan sampai saat ini dengan dikasih tanggal merah. Kita tiap tanggal 17 upacara dan seterusnya misalnya. Sama dengan turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar, sekali turunnya, tetapi setiap tahun itu menjadi malam yang istimewa, yang spesial. Jadi keutamaannya tidak hanya terbatas kepada tahun itu saja, pada waktu itu saja, tetapi setiap tahun terulang. Nah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah diturunkan ke langit dunia, terus Al-Qur'annya kemana atau ada di mana? Allahu alam juga ini ya. Allahu alam juga. Yang jelas, setelah turun ke langit bumi, Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun berangsur-angsur. Dan tidak urut, Pak. Tidak urut itu maksudnya tidak urut seperti Al-Quran yang kita kenal sekarang. Yang pertama kali turun surat Al-Alaq, juz 30. Yang terakhir turun surat Al-Ma'idah. Juz berapa itu, Pak? Juz 6. Ya, juz 6. Al-Maidah ayat 3. Ya, ada beberapa perbedaan pendapat lah di situ, tetapi tidak urut. Jadi surat-surat juz 30 itu justru malah yang turun duluan dibandingkan surat-surat juz awal. Juz awal itu rata-rata ngomongin syariat itu biasanya turun di Madinah. Biasanya. Gitu. Nah, kalau di mananya ya mungkin dipegang sama malaikat Jibril kali ya. Dan dalam bentuk apapun kita juga tidak tahu, Pak. Al-Qur'an yang dimaksud diturunkan dari Lauhil Mahfuz apakah dalam bentuk mushaf? Itu mushaf, Pak. Itu bukan Quran itu mushaf. Mushaf itu adalah buku yang di atasnya ditulis Al-Quran. Makanya disebut Al-Quran itu apa? Firman Allah. Makanya, ini agak masuk ke akidah ya. Suara kita terhadap Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran. Itu. Jadi, agak susah untuk kita membendakan Al-Quran ini. Karena memang Al-Quran bukan benda. Gitu. Nah kalau seperti ini kan di mana dan seterusnya itu kan pertanyaan untuk sesuatu benda. Kan gitu ya. Padahal Al-Quran itu adalah firman Allah, titik. Bukan suatu benda. Ya ini tentu ini adalah sebuah khazanah, tetapi kalau secara implikasi hukumnya nggak terlalu ada, Pak. Artinya mau Al-Quran itu bagaimana proses turunnya dan seterusnya, ya tetap yang mau baca Qurannya berpahala, yang enggak ya tetap nggak dapat pahala. Ya kan? Kalau kita tahu Al-Quran, di mana dan seterusnya, apakah jadi rajin baca Quran juga kayaknya nggak terlalu gitu, Pak ya. Ini cuma menjawab penasaran saja, tapi tidak masalah. Itulah khazanah Islam. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Cukup saya kira ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang membuat kita pribadi semakin berkualitas, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.